Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Andrian dengan NIM F1G123.024. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Web Semantik, yang dimana pada tugas akhir ini saya ingin bukan saya telah mengimplementasikan teknologi Web Semantik ke dalam sebuah website profil pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke website yang sudah saya buat, saya ingin membahas sedikit mengenai apa itu web semantik. Seperti yang kita ketahui, pada awalnya World Wide Web atau Web 1.0 hanyalah kumpulan dokumen statis, lalu berkembang menjadi 2.0 yang interaktif seperti sosial media saat ini. Namun masalahnya adalah data di Web 2.0 sebagian besar itu hanya bisa dipahami oleh manusia, bukan oleh mesin, bukan oleh mesin. Oleh karena itu, Tim Berners-Lee itu menggagas visi Web 3.0 atau semantik web semantik, yang dimana web semantik ini adalah perpanjangan dari web saat ini, di mana data diberikan makna atau struktur yang terdefinisi dengan jelas. Nah, tujuannya itu adalah agar mesin atau algoritma pencari seperti Google itu bisa secara cerdas membaca, memahami konteks, dan menghubungkan satu data dengan data yang lain. Nah, terus mengapa keterbacaan mesin ini sangat penting? Karena kenapa penting? Karena dengan data yang terstruktur, kita bisa menciptakan knowledge graph atau grafik pengetahuan, yang dimana hal ini sangat berdampak positif untuk search engine optimization. Sehingga ketika orang mencari nama saya atau kalian saya di internet, itu Google dapat menampilkan panel informasi yang akurat dan berelasi kuat. Nah, sekarang mari kita lihat implementasinya pada website profil saya. Jadi di sini adalah website profil yang sudah saya bangun, yaitu menggunakan HTML statis dan CSS murni. Kemudian desainnya itu menggunakan gaya bento grid layout agar informasinya itu mudah dibaca. Terus website ini juga sudah memuat 4 elemen wajib, yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, daftar skill, keahlian gitu, serta keterlibatan organisasi saya di Himpunan Ilmu Komputer. Nah, terus secara visual ini sudah pada tampilan web pada umumnya lah. Namun untuk semantik webnya itu ada di balik layarnya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada programnya di sini pada HTML. Di headernya ini untuk kita bisa lihat itu menggunakan sintaks yang disebut JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data, yang dimana standar kosakatanya itu yang saya gunakan merujuk langsung dari skema.org di sini. Ini. Kemudian kemudian ada, tadi saya sudah sebut ada 4 skema yang sudah saya buat, yaitu yang pertama yang person, yang wajib. Itu dia yang pertama dia mendeklarasikan entitas tentang diri saya. Bisa dilihat ada properti seperti name, birth date, address, kemudian properti seperti SPO, subjek predikat objek, seperti alumni of, knows about, yang menghubungkan saya dengan entitas lain. Nih. Nah, di sini juga ada yang kedua, college or university. Ini juga skema yang wajib. Ini tuh mendefinisikan identitas kampus, yakni Universitas Salole dengan departemennya. Di sini.
Kemudian ada di sini yang ketiga itu define term set atau skill. Di sini tuh mendefinisikan kemampuan, atau skill saya. Di sini ada seller Roblox, ada admin toko Roblox, kemudian ada, eee, ini dasar-dasar web lah. Dan yang terakhir ada project. Di sini, pada skema project ini, skema ini menjelaskan website ini sendiri merupakan project untuk mata kuliah web semantik, di mana saya bertindak sebagai founder atau pembuatnya. Nah, itu saja untuk, di belakangnya atau web semantiknya lah yang menggunakan konteks skema berdasarkan website skema.org. Kemudian selanjutnya kita gunakan skema markup validator. Jadi ini, kodenya itu terstruktur, eee bagaimana kalau kita uji sajalah menggunakan, validator skema ORG. Di sini, ini website saya menggunakan GitHub. Uji menggunakan validator skema ORG, yang dimana website saya ini sudah bisa dilihat yang jelas di sisi kanan ini bahwa, eee, sudah sempurna atau tidak ada kesalahan lah. Terus, mesin juga mengenali 4 skema yang atau entitas yang sudah dibuat dengan sengaja, yaitu project, college or university, person, dan define term set. Jadi sudah 100% valid lah. Kemudian untuk, ya sebagai kesimpulan saja, eee, kesimpulannya itu proyek UAS ini membuktikan bahwa kita bisa membangun antarmuka web yang modern dan secara bersamaan menerapkan teknologi semantik web JSON LD di belakangnya. Kemudian pendekatan ini membuat kita, ramah tidak hanya bagi pengguna manusia, tapi juga sangat cerdas di mata algoritma mesin. Kemudian kesan saya selama mengikuti mata kuliah ini sangat luar biasa. Saya menyadari bahwa masa depan pengembangan web bukan hanya tentang tampilan yang indah, tetapi tentang bagaimana pengelolaan, makna data agar saling berelasi menjadi, jaringan pengetahuan yang global. Demikianlah presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada, dosen pengampu mata kuliah semantik web. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.